Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah dan Tuhan yang begitu mulia. Kemuliaannya yang tidak dapat kami bayangkan. Namun itu bekerja dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami melihat bagaimana karya-Mu yang begitu mulia. Saat ini kami akan mempelajari atau merenungkan firman-Mu yang boleh membawa kami semakin mengerti di dalam tidak pengertian. Semakin kami bisa mendekat dan menintrospeksi dalam seluruh kehidupan kami. Agar kami boleh berjalan terus dengan Tuhan. Menghadapi segala persoalan karena Tuhan boleh mengizinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara kekasih, baik yang ada di rumah atau ada yang berkunjung di tengah-tengah kita. Hari ini kita masuk di minggu yang ketiga, yaitu Maret. Maret artinya kita sudah lalui bulan yang lalu. Setiap kali melalui sesuatu yang lama masuk ke dalam apa yang baru, selalu kita punya harapan baru. Kita sudah lewati Februari, masuk di dalam Maret. Saudara, ketika kita ada di dalam permulaan dari pandemi COVID-19, betapa orang terus merasakan ada harapan, ada boleh menemukan sesuatu. Ada yang berkata, Tuhan bagaimana? Bagaimana, kenapa? Apakah Tuhan sendiri berdiam? Kenapa Tuhan tidak berbuat sesuatu? Kenapa Tuhan tidak berbicara? Korban demi korban akan berjatuhan. Masalah yang akan datang, dampak daripada pandemi yang mendatangkan suatu efek daripada ekonomi. Segala persoalan satu persoalan hadir dan di dalam kehidupan kita. Maka saya bayangkan ini bagaikan apa yang sedang dihadapin Ayub. Ayub dikatakan sebagai orang saleh. Tapi apa yang dia alami yang begitu tragis. Yang membuat dia juga sendiri bingung. Padahal pada saat waktu awal dia berbicara, Tuhan yang ngambil, beri Tuhan yang ngambil. Tetapi satu proses membuat dia menjadi masih bertanya dan dia bingung. Kalau boleh saya tidak dilahirkan. Kalau boleh jangan, biarlah tanggal kelahiran, waktuku tidak lagi diingat. Semua itu menjadi kekecewaan. Saudara, ini kita juga sama. Kita ada dalam pandemi. Kita ngalami seperti apa yang dialami Ayub. Ayub kehilangan anaknya. Ayub kehilangan hartanya. Ayub mengalami sakit penyakit. Bahkan kehilangan istrinya, meninggalkan dia. Mungkin kita tidak kehilangan istri. Mungkin juga bisa pandemi yang merenggut nyawa. Maka semua ini menjadi ketika saya persiapkan konteks ini, ada membuat kita melihat bagaimana konteks Ayub pada saat pergumulan. Tidak mudah, bukan? Bukan sekedar bilang orang percaya, orang beriman, lalu kita dapat berkata dengan iman saya atasi semua. Tapi sering waktu membuat orang merasa begitu bergumul dan tidak mengerti. Kenapa Tuhan begini? Tetapi dalam hati tidak berani berkata kata-kata yang membuat menghujat Tuhan. Inilah kondisi Ayub. Mungkin juga menjadi kondisi di mana kita ada sekarang. Mari, saya akan mengajak kita coba melihat dengan tema yang diberikan, yaitu tema minggu ini, yaitu tema Maret adalah segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan tema minggu ini adalah Allah itu mulia dalam kekuasaannya. Saudara, ketika kita berbicara tentang Allah itu mulia di dalam kekuasaannya, artinya membawa kita melihat ada kaitan kuasa dan kemuliaan. Ada yang punya kuasa tapi tindakan dia tidak mulia.
Maka tidak bisa berkata kekuasaan tapi bisa menunjukkan kemuliaan. Saudara, berapa banyak orang yang punya kuasa, tapi dia bertindak dengan semau-maunya, bertindak sewenang-wenangnya, bertindak tidak adil, bertindak membuat orang dirugikan, bahkan hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Kalau kita lihat dalam kondisi masyarakat, kondisi dalam negara, semua hal-hal ini bisa terjadi dengan kekuasaan mereka menindas, menyalahkan kekuasaan mereka. Bahkan banyak hal yang benar menjadi salah atau rugi karena kekuasaan yang tidak memberikan sesuatu dalam penempatan yang baik. Saudara, maka ketika berkata Allah itu mulia dalam kekuasaannya, artinya Allah yang penuh dengan kuasa, dia bertindak dalam segala hal yang membuat dia dinyatakan dia mulia. Ini menjadi suatu hal yang membuat kita semakin mengenal bagaimana sosok Allah yang kita percaya. Dia bukan hanya sekedar punya kuasa, dia bukan sekedar bisa bertindak apa-apa, tetapi dia tidak dengan kekuasaan yang bertindak dengan sewenang-wenang. Saudara, ini menjadi sesuatu yang membuat kita di dalam kondisi mungkin kita mengalami pergumulan, di dalam banyak hal yang terjadi membuat kita tidak bisa mengerti, tetapi memberikan keyakinan dia tetap adalah kuasa yang penuh dengan kemuliaan. Saudara, ini menjadi kebanggaan kita, saudara. Kita semua memiliki pergumulan masing-masing. Kita punya persoalan masing-masing. Tapi kita memiliki Allah yang sama, yaitu Allah yang penuh dengan kemuliaan di dalam kekuasaannya. Di mana mau mengatakan bahwa Allah tidak bertindak dengan sewenang-wenang tanpa ada sesuatu rancangan, tanpa ada maksud dibalik daripada tindakan Allah melalui kuasanya. Hari ini sering waktu kita tidak bisa mengerti. Maka ini membuat kita coba melihat di dalam Allah yang berkuasa dalam tindakannya, dia tidak sewenang-wenang menggunakan tindakannya dengan semaunya diri. Artinya kekuatan, kuasa, dan apa yang Allah izinkan terjadi itu tidak dengan semena-mena cuma semau-mau gue dong. Hari ini sering waktu kita orang yang punya kuasa, kita sering berlindung, dibilang itu kan kuasa gua, itu kan wewenang gua, itu semau-mau gua. Nah, inilah yang namanya sewenang-wenang. Tetapi Allah tidak seperti itu. Allah bertindak tidak sewenang-wenang, hanya sekedar menunjukkan kuasanya dengan apa yang seperti apa yang sekedar dia punya mau memuaskan dirinya. Tetapi pertama untuk mengajarkan supaya kita lihat bahwa Allah bertindak di dalam tindakannya yang mulia, untuk supaya kita mengerti dia bertindak secara hikmat dan penuh dengan bijaksana. Maka dikatakan, siapakah yang bisa menjadi guru seperti dia? Artinya dalam tindakan Allah, Allah mendidik kita, saudara. Yaitu dia bertindak dengan kuasanya, dia mendidik kita. Mendidik kita dengan apa? Dengan hikmat dan bijaksana. Saudara, ini menjadi suatu hal yang boleh kita berbesar hati. Ini pun adalah bagian di mana Ayub sedang berdebat dengan teman-temannya. Waktu Ayub mengalami suatu penderitaan yang begitu hebat, teman-temannya ada 3 sahabat yang datang untuk berbicara, untuk menghibur. Tetapi yang terjadi adalah menjengkelkan Ayub. Penghiburannya merupakan teguran. Waktu pertama mereka datang, mereka berdiam, tidak berbicara. Lalu Ayub mulai
mengeluarkan keluhan. Kenapa saya mesti dilahirkan? Kalau emang saya mesti menderita. Kenapa saya begini? Kenapa? Lalu mulai satu-satu sahabatnya mulai berbicara. Mungkin kamu sendiri mengaku diri saleh, tetapi banyak yang tindakan kamu tidak benar, maka ini mendatangkan satu akibat penderitaan, siksaan dari Allah. Wah, ini satu konsep. Konsep yang terbiasa ada dalam konsep pikiran manusia. Satu lagi untuk berkata, pokoknya apa yang Ayub katakan itu Ayub bilang aku tidak bersalah. Lalu mereka bilang apa? Kalau nggak bersalah, kamu tidak mungkin mengalami seperti ini. Udah lebih baik ngaku salah, rendahkan hati di hadapan Tuhan untuk bertobat. Ayub makin bingung karena dia tahu dalam seluruh hidupnya, baik dalam tutur katanya, dia tidak rasa dia berbuat sesuatu salah. Mari saudara, ini ada suatu kehikmatan yang Allah kerjakan, yaitu membiarkan Ayub boleh mengerti bahwa hidup ini harus punya satu konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang ada di dalam dunia. Sahabatnya mengatakan, kalau kamu berbuat baik, maka kamu akan tidak mengalami seperti ini. Kalau kamu berbuat curang, kamu tidak benar, maka kamu akan mengalami ini. Satu konsep dunia yang dibawa kepada Ayub, yang membuat Ayub coba berpikir. Ayub sendiri merasakan, saya tidak pernah bercurang. Orang yang susah saya datang. Dan anak-anak saya berbuat yang tidak senonoh di hadapan Tuhan. Saya yang naikkan korban. Banyak hal yang dia lakukan, bahkan Tuhan sendiri mengatakan Ayub adalah orang saleh. Tetapi suatu hal yang membuat dia begitu bingung. Maka Allah bertindak dengan hikmat dan bijaksana. Artinya apa? Pertama, Allah mau tunjukkan berapa banyak yang dalam kehidupan Ayub engkau tidak mengerti. Tetapi aku tunjukkan bahwa aku bertindak penuh dengan hikmat. Aku tahu apa yang harus saya kerjakan. Aku tahu apa yang aku boleh berikan izin untuk terjadi dalam kehidupan. Memperbaiki satu konsep. Hari ini kita pun punya konsep yang sama ya. Ya, yang penting kita banyak berbuat baik supaya nanti kita dibalas baik, betul. Kita punya konsep seperti ini. Ini konsep dunia. Kita mengambil tabur tuai dan kita samakan, diperbandingkan dengan konsep apa yang ada dalam dunia. Yang penting berbuat baik, maka kamu akan terima baik. Itu konsep dunia. Allah mau memberikan tahu supaya Ayub memiliki satu konsep. Konsep orang yang mengikut Tuhan tidak sama dengan konsep yang ada di dunia. Sekalipun tabur tuai yang ada di dalam hukum yang diberikan oleh Allah. Nah, tabur tuai di dalam hukum perjanjian lama, yaitu karena mereka by doing, not by faith. Mereka adalah berdasarkan sesuatu apa yang mereka kerjakan, maka mereka menerima sesuatu tuai. Maka itu perjanjian lama memberikan apa? Konsep tabur tuai dan apa? Kutuk dan berkat. Jikalau hari ini engkau mendengar suaraku, maka kamu lakukan ini, aku lakukan. Itu di dalam Keluaran, di dalam Iman, maka dikatakan tabur tuai adalah untuk memberikan suatu konsep bahwa dengan apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Tapi di dalam perjanjian baru, konsep tabur buai itu adalah sesuatu yang berbeda. Kita tidak suruh tabur dulu baru kita tuai. Karena di dalam konsep
perjanjian baru kita tidak tabur, cuma tabur iman kita tuai apa yang hasil karya Kristus ada di atas diri kita. Yaitu apa? Kita tidak lagi harus di dalam konsep apa yang ada dalam perjanjian lama. Karena apa yang di perjanjian lama itu digenapi oleh Kristus. Yang Tuhan mau tabur tuai dalam perjanjian baru adalah apa? Engkau sudah menerima, engkau sudah dibenarkan karena iman. Maka sekarang buktikan engkau apa yang kamu tabur. Sekarang kamu tuai apa yang ada pada dirimu sebagai orang kebenaran di dalam Kristus. Tunjukkan dalam imanmu dan tunjukkan dalam kehidupan. Hari ini menjadi satu konsep, kita bukan berbuat baik untuk supaya menerima baik. Tapi kita berbuat baik adalah suatu kewajiban bagi orang-orang percaya. Ingat, konsep ini harus kita kembalikan. Bagi kita dalam perjanjian baru orang-orang yang mengalami karya Kristus. Kita tidak lagi hidup dalam satu konsep tabur buai berbuat baik supaya kita mendapatkan baik. Tetapi berbuat baik adalah suatu kewajiban bagi setiap orang dalam Kristus untuk membuktikan imanmu bahwa kamu dibenarkan. Mari saudara, kita tidak dalam pengertian seperti itu. Kita harus balik seperti mana Tuhan telah berikan sesuatu pengertian untuk kita. Tidak ada satu guru yang mampu untuk memberikan suatu pengertian seperti ini. Dan tidak ada satu guru yang mampu untuk dengan hikmat dan bijaksana memakai kuasanya, membawa kita untuk di dalam suatu proses agar kita mengalami suatu kebaikan bagi setiap kita. Saudara-saudara kekasih, mari mungkin kita hari ini masih banyak ada dalam pergumulan kita masing-masing. Mungkin kita tidak separah seperti Ayub. Mungkin juga kita mendekati Ayub. Ada yang kalau Ayub hartanya hilang, ada keluarga nyawanya hilang, ada bahkan ditimpa sakit, orang bilang ini aduh yang dikenakan bertubi-tubi. Tapi saya percaya dalam hidup kita, di antara kita tidak ada yang satu bisa melebihi Ayub, bahkan sama dengan Ayub pun tidak. Tetapi satu hal yang penting, yaitu Tuhan izinkan itu terjadi supaya Ayub memiliki perbarui konsep sebagai orang-orang saleh di dalam Tuhan. Berapa banyak kita masih punya konsep yang lama? Mari kita coba kembalikan konsep kita untuk supaya apa? Kembali kepada semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal diri. Ayub semakin di dalam pergumulannya, dia mengenal Tuhan dan dia mengenal dirinya dia. Sehingga terakhir dia bilang, kalau dulu aku mendengar engkau dari mulut orang, sekarang aku mengalami engkau dari muka dengan muka. Semua terbuka, semua terjawab. Namun sebenarnya itu adalah sesuatu yang begitu sulit untuk dimengerti. Bagaimana kita bisa mengerti cara Tuhan bekerja? Karena Tuhannya itu begitu melampaui dari pengetahuan kita. Maka itu tidak ada satu orang yang tahu jalannya Tuhan. Tuhan bekerja dengan cara seperti apa. Tuhan yang mau menuju kemana. Tujuan Tuhan atas diri kita mau seperti apa. Tetapi yang pasti di dalam tidak pengertian kita yang melampaui dari pengetahuan kita, Tuhan bekerja penuh dengan hikmat dan bijaksana. Dia boleh izinkan hal yang begitu parah, begitu menderita, tetapi dia
hanya sebagai suatu jalan bagi anak-anaknya, bagi orang yang dianggap saleh untuk belajar semakin kenal. Hari ini berapa banyak kita tanpa sadar dalam kehidupan kita, konsep kita mungkin sudah mulai bergeser. Tuhan mau kita kembali dalam konsep yang benar. Tuhan mau kita semakin di dalam peristiwa segala penderitaan untuk melihat Tuhan dan mengenal diri. Artinya supaya kita tahu, bukan karena mengandalkan kesalehan kita, kita akan dapat berkat. Bukan mengandalkan kesalahan kita maka segala hal yang jelek tidak akan terjadi. Tetapi hanya berdasarkan karena kebaikan Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Mari saudara kekasih, konsep ini dalam pengalaman Ayub baru sadar bahwa dirinya dulu cuma mendengar Tuhan, dia tahu Tuhan, bahkan dia memiliki iman yang karena dia kenal melalui apa yang dia tahu. Tetapi ketika terakhir Ayub bilang apa? Aku mengalami berjumpa dengan Tuhan. Semakin dia tahu sebenarnya apa yang dia tahu sebenarnya cuma masuk di dalam ranah teori. Hari ini banyak kekristenan yang kuat, rasional, mengerti Tuhan, mengerti iman hanya di dalam suatu lingkungan teori, tapi mereka tidak mengalami suatu iman yang benar di dalam suatu perjalanan relasi pribadi dengan Tuhan. Maka Ayub berkata, dulu aku mengetahui Tuhan melalui apa orang-orang yang katakan. Sekarang aku berjumpa. Hari ini berapa banyak kita? Mungkin kita lebih rasional. Sehingga kita lebih melihat Tuhan di dalam konsep rasio atau akademik. Saya selalu mengatakan apa? Sekarang orang rame-rame pada belajar atau menuntut ikut sekolah teologi. Sekolah teologi itu baik, bukan jelek. Tapi jangan berhenti hanya mengenal Tuhan dari sisi rasio dan akademik. Akhirnya kita membatasi Tuhan di dalam cuma batas akademik. Di luar daripada pengetahuan akademik kita rasakan Tuhan tidak seperti itu. Padahal Tuhan tidak mungkin dicapai pengetahuannya oleh rasio kita yang terbatas. Banyak yang Tuhan bisa kerjakan, keajaiban Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan. Banyak cara Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik atas diri seseorang. Tapi seringnya waktu kita hanya membuat Tuhan hanya terkungkung dalam batas pikiran akademik kita. Artinya Pak, saya tahu Tuhan cuma segini. Kalau di luar dari ini, artinya itu bukan bekerja Tuhan. Hati-hati, saya juga mungkin saya juga seperti itu. Kita batasi Tuhan hanya di dalam batas doktrin yang dihasilkan oleh pikiran seseorang tokoh yang menjadi konsep kita untuk menilai Tuhan dan mengenal Tuhan. Perlu, tapi ingat Tuhan tidak hanya sekedar sebatas itu. Akhirnya kita bisa jadi ekstrim. Tapi juga terjadi satu ekstrim yang lain, yaitu udah kita nggak perlu banyak tahu secara tahu. Yang penting apa yang saya ngalami dalam kehidupan itu secara nyata Tuhan seperti itu. Juga salah. Tuhan bekerja nyata dalam kehidupan tapi tidak sebatas dengan pengalamanmu. Kenapa? Dia juga nyatakan dirinya melalui wahyu yang diwahyukan, firman yang diwahyukan. Maka ini menjadi pagi-pagi saya udah terima satu WA. Langsung minta saya memberikan komentar. WA ini dari teman memberikan komentar, minta dia viralkan satu
viral tentang khotbah dari seorang tokoh. Lalu dia kasih lagi satu viral berikutnya. Nah, karena seorang tokoh berbicara apa? Di masa pandemi ini, kalau emang yang punya karunia kesembuhan, tunjukkan, kumpulkan orang, kasih tunjukkan kesembuhan. Kenapa sekarang banyak hamba Tuhan yang sebut karunia kesembuhan semuanya pada tiarap? Ini saya terima. Lalu mereka menangkap, ada yang dari kelompok yang lain menangkapi. Apakah Tuhan tidak lagi bisa bekerja di dalam melakukan mujizat? Dia tanya saya bagaimana? Saya bilang ya, saya cuma bisa kasih komentar. Ini dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok yang mementingkan rasio, maka memiliki iman sesuai dengan rasio. Ya. Nah, artinya kalau iman sesuai rasio dengan apa yang dia pelajari menurut sisi rasio dan doktrin akademik yang dia anut, maka dia mungkin tidak terima adanya mujizat seperti itu. Tapi juga enggak bisa ada yang mementingkan mujizat hanya melihat harus terjadi mujizat karena iman tanpa ada rasio. Artinya pengalamannya bukti ada terjadi. Tapi mengandalkan pengalaman itu pun tidak bisa. Kenapa? Kita juga diberikan harus ada firman Tuhan sebagai dasar untuk membuktikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan di tengah-tengah orang percaya. Tapi yang saya bilang cuma satu. Apakah kita punya hati untuk benar-benar apa yang kita layani demi untuk membawa orang datang percaya dan menerima Yesus? Artinya ada jalan yang Tuhan bisa pakai. Dan kita nggak bisa tahu, nggak bisa mengerti. Tuhan bisa pakai cara jalan gitu. Kita nggak bisa batasi Tuhan seturut dengan firman menurut saya. Tapi kita juga nggak bilang harus pasti Tuhan berbuat begini karena apa yang ada dalam pengalaman kita. Tetapi harus kita melihat perpaduan keduanya itu menjadi suatu kekayaan dalam iman Kristen untuk kita menjalankan hidup ini. Mari saudara, hari ini jika kita masih ada dalam kondisi pergumulan, kondisi penderitaan, dampak dari pandemi, mungkin kita kehilangan banyak hal yang kita mengalami kehilangan. Tapi ingatlah, Tuhan tetap ikut campur. Tuhan bukan membiarkan, tapi melalui ini untuk mengajarkan kita belajar lebih mengenal ada konsep-konsep hidup yang Tuhan ajarkan. Bukan melalui apa yang perbuatan kita untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita mau dapat. Kita mengabaikan Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau kita tahu segala sesuatu yang terjadi ada Tuhan yang ikut campur. Sekalipun kita tidak mengerti kenapa harus terjadi seperti ini. Seperti Ayub tidak mengerti kenapa harus anaknya semua mati. Ayub tidak mengerti kenapa hartanya mesti habis kalau Tuhan ikut campur. Kenapa dia harus sakit dalam segala kedukaannya dia. Di dalam apa yang menurut dia iman kepada Tuhan dan hidup yang saleh. Kenapa istrinya harus tinggalkan dia. Banyak hal yang kita nggak mengerti. Tetapi itu fakta di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau engkau tahu. Tuhan dengan penuh kuasa. Tapi tindakannya mulia. Dia tidak sewenang-wenang menggunakan kuasa. Dia bertindak penuh dengan hikmat. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan apa yang tidak harus dia kerjakan.
Dia bijaksana sekalipun waktu kita mengalami penderitaan. Tapi supaya kita mengerti sesuatu kebenaran yang begitu sulit untuk dimengerti oleh hanya mengandalkan pikiran. Tapi kita bisa rasakan melalui pergumulan-pergumulan itu. Sehingga kita semakin matang. Dan dari situ kita melihat, baru kita mengatakan betapa mulianya. Jangan kecewa. Berikutnya, dari Allah itu mulia dan bijak dan kuasanya, dalam kuasanya. Kedua mau mengatakan kita, ketika Allah yang perkasa, Allah yang penuh kuasa, Dia bertindak dengan tidak curang, saudara. Saudara, di dalam kata tidak curang ini mengandung arti dia adil. Saudara, sering waktu kita bingung, tidak mengerti. Dia adil. Apakah saya menderita itu adalah adil? Keadaannya seperti gini begitu sulit, apakah adil? Tapi Allah mengatakan, keadilan Allah adalah dia bertindak tidak kompromi kepada orang fasik yang tidak pernah mau menerima dan menyetujui Allah. Artinya apa? Sekalipun saudara bisa melihat orang fasik ini hidup yang lebih hebat, bisa bergabung, tapi Allah adil, dia tidak akan curang. Artinya apa? Tetap pada akhirnya dia harus binasa. Allah adil, tidak curang. Allah memberikan baik orang jahat maupun orang baik matahari yang diberikan. Saudara, Allah adil yang tidak, kalau manusia tidak mungkin kalau dia saya nggak senang apapun saya nggak bang, kau perlu dia saya bikin mati. Tapi Allah adil. Adil di dalam waktu dia memberikan pemeliharaan. Saudara, kalau Allah, kita tahu keadilan Allah untuk memelihara setiap manusia. Saudara harus berbesar hati. Orang yang bukan percaya pun Allah tetap memberikan matahari dan pelihara. Apalagi kita anak-anaknya, betul? Nah, keadilan Allah ini harus menjadi dasar untuk kita berjalan di tengah-tengah perjalanan iman kita. Dan tetapi Allah tidak kompromi dengan orang fasik. Mereka harus pun mereka boleh menerima sesuatu anugerah secara umum dalam kehidupan. Tapi Allah adil. Allah tidak membiarkan mereka boleh mengalami hidup kekal pada akhirnya. Allah adil. Mari kita melihat diri kita. Jangan lihat orang lain kok dia nggak terima Tuhan tuh, dia ini kok makin maju. Hidupnya kacau aja maju. Gue ikut-ikut deh kan. Teman saya satu waktu baru kawin, begitu dia nikah, wah usaha dia tambah maju. Lalu dia lihat tukang kuamnya. Tukang kuamnya bilang, ini istri lu bawa hoki nih. Waduh, dia pikir, satu istri aja bawa hoki, kalau gue kawin lagi berapa banyak hoki gue akan tambah. Itu konsep. Tapi Allah adil. Adil. Tapi belakangan dia udah terima Tuhan. Iya. Dia punya properti banyak. Dia punya pabrik. Mari saudara. Allah adil. Dia akan tindak tegas. Tidak kompromi. Untuk di dalam akhir daripada kehidupan orang fasik. Tapi Allah juga adil. Sekalipun dia memberikan penderitaan untuk Ayub dan kita. Tapi dia membawa sesuatu keuntungan bagi setiap anak-anaknya dia. Adil. Dan Allah adil. Ketika dia boleh menyatakan ketika seseorang berdosa tidak ditolak dan dia kembali bertobat di hadapannya. Allah adil, tidak main langsung memutuskan
Tapi dia berikan apa? Firman melalui orang-orang. Dia bukakan telinganya. Sehingga orang ini boleh bertobat. Kembali seperti apa Elihu katakan. Allah bukakan telingamu. Allah memberikan kamu pengertian untuk balik bertobat. Mungkin kamu terlalu banyak yang kamu lakukan kefasikan. Hukuman fasik kamu udah diterima. Tapi bertobatlah dengan kerendahan hati. Konsep yang salah. Tapi Allah mau kita punya konsep yang benar. Di dalam suatu pengalaman yang sama, kita bisa memiliki cara pengertian konsep yang benar dan konsep yang salah. Tetapi Allah di dalam, lalu belanya Ayub, aku nggak rasa punya salah. Nah, Allah adil. Artinya apa? Orang-orang di dalam tangan Allah tidak dibiarkan untuk menderita yang tidak punya maksud tujuan Allah. Bagi orang yang tidak percaya, Allah pakai ini menjadi apa? Sarana pertobatan. Tapi bagi anak-anak di dalam Tuhan, Allah pakai ini untuk dia semakin bertumbuh dalam konsep pengenalan akan Allah. Akan membuat dia mengerti dalam hidupnya hanya karena Allah yang menjadi penentu bagi segala kebaikan, kemajuan dalam hidup kita. Bukan mengandalkan kemampuan dari diri berbuat baik. Mari, biar kita boleh dalam kondisi seperti ini. Kita dalam segala pergumulan, kita cuma bilang, Tuhan, saya nggak mengerti. Tapi biarlah saya semakin tahu Engkau mau saya lebih dekat. Mungkin ada hal-hal dalam melalui pergumulan ini, peristiwa ini, Tuhan menegur kita. Karena dia seorang guru yang hikmat. Dia pakai cara-cara yang untuk kita bisa mengerti. Bukan sekedar hanya tahu dalam rasio. Tapi mengerti secara kenyataan hidup. Untuk melihat diri. Untuk belajar. Semakin hidup seperti apa yang Tuhan mau. Maka sebenarnya orang Kristen hidup sepanjang hidup kita adalah belajar. Maka itu ada istilah murid menjadi murid Kristus. Jadi murid itu adalah sepanjang hidup, seumur hidup kita cuma belajar. Tapi sering waktu kita belajarnya ngotot, maunya Tuhan ikutin apa yang kita mau. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau. Mari mulai hari ini kita bilang, Tuhan, sekalipun saya nggak mengerti, tapi biarlah saya mengerti melalui apa yang ada ini yang Tuhan izinkan untuk saya melihat diri. Saya belajar sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang pesan Tuhan melalui penderitaan. Mungkin ada pesan Tuhan untuk di dalam sesuatu maksud agar saya boleh nangkap. Sehingga hidup iman Kristen dalam sehari-hari kita semakin dinamis. Semakin berasa suatu pertumbuhan yang melimpah. Saya mau tanya, sejak saudara mengenal Tuhan sampai hari ini, apakah saudara ada mengalami suatu pengalaman-pengalaman di dalam kehidupanmu dengan Tuhan? Semakin hari semakin melimpah. Atau cuma sebagai sesuatu pengalaman, ya cuma sekedar saya tahu, saya jalani. Sehingga ada waktunya kita akan mengalami kekeringan rohani. So itu menjadi bahaya. Allah mau kita terus mengalami suatu kelimpahan di dalam pengenalan, dalam pengalaman, dalam sesuatu pertumbuhan. Agar kita sungguh menjadi orang-orang yang bukan mentabur tuai, tapi sekarang saya adalah tuaian yang mau membuktikan saya adalah apa yang saya tabur.
Saya ditabur dalam kebenaran iman. Maka saya sekarang menjadi orang yang benar, harus menghidupi kebenaran itu. Semakin melimpah. Sehingga waktu kita melenceng, setengah jalan tergoda, setengah jalan tertarik dengan apa yang dulu, harus kembali. Jikalau engkau tidak dekat Tuhan. Dan bersyukur, terima kasih kau Tuhan boleh izinkan terjadi. Agar kita tahu Tuhan dalam kuasanya Dia mulia. Mari kita tundukkan kepala untuk mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah sebelum kita mulai, kita boleh masing-masing mengambil waktu untuk memeriksa diri di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah ada hal-hal yang dalam hidup ini tidak berkenan? Tuhan, kalau hal yang terjadi dalam hidup saya, apakah ini menjadi sesuatu kebaikan Tuhan untuk menegur saya? Mungkin yang tidak saya sadari, banyak hal yang saya lakukan, yang Tuhan ingatkan melalui peristiwa-peristiwa seperti ini. Mungkin ada hal yang perlu saya terus berubah. Mungkin supaya saya semakin mengerti dalam konsep saya selama ini mungkin ada yang salah. Mari katakan Tuhan. Bersyukur segala melalui peristiwa yang terjadi menjadi suatu teguran. Sebagai guru yang mendidik penuh dengan hikmat dan bijaksana. Kita tidak hanya sekedar tahu Tuhan. Tapi secara nyata kita mengenal Tuhan dalam seluruh daripada pengalaman pribadi kami dengan Tuhan. Mari katakan Tuhan. Setiap kali perjamuan kudus tidak hanya sebagai suatu kewajiban atau rutinitas sebagai orang yang sudah dibaptis. Tapi saya semakin menyadari bahwa Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau terus berkarya.